Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan implementasi Deep Learning Forward Pass manual menggunakan CUDA dengan matrix multiplication kernel dari scratch. Fokus pembahasan kami adalah bagaimana proses forward pass dijalankan di GPU dan mengapa operasi perkalian matriks menjadi bagian yang paling penting dalam deep learning. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Saya Zulfikar Ahmad dengan NIM 084. Saya Imam Akbari dengan NIM 081. Saya Torik Hadikusuma dengan NIM akhir 083. Saya Idewa Gede dan Suara dengan NIM 069. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang pembahasan terlebih dahulu. Deep learning digunakan pada berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, klasifikasi gambar, dan pemrosesan bahasa. Sebagian besar waktu komputasi dihabiskan untuk operasi perkalian matriks yang dilakukan berulang pada setiap layer. CPU mampu mengerjakan operasi tersebut, tetapi jumlah inti prosesnya terbatas sehingga kurang efisien ketika ukuran matriks semakin besar. Sedangkan GPU memiliki ribuan core yang mampu bekerja secara paralel. Melalui CUDA, kemampuan GPU ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat komputasi sehingga proses forward pass menjadi jauh lebih efisien. Oke, selanjutnya tujuan dari implementasi ini adalah untuk memahami konsep forward pass, mengetahui cara kerja CUDA, membuat kernel matrix multiplication tanpa library tambahan, serta memahami bagaimana GPU meningkatkan performa komputasi dibandingkan dengan CPU. Oke, kemudian di sini ada konsep forward pass. Forward pass itu merupakan proses menghitung output dari suatu input dan rumus dasarnya adalah Y sama dengan XW plus B, di mana X adalah input, sedangkan W adalah wait, B adalah bias, dan Y adalah hasil sebelum aktivasi. Setelah itu, diterapkan fungsi aktivasi seperti ReLU atau softmax. ReLU digunakan untuk menghilangkan nilai negatif dan membuat model mampu mempelajari pola yang lebih kompleks. Sedangkan softmax mengubah hasil akhir menjadi probabilitas setiap kelas. Terus di sini ada alur forward pass. Prosesnya dimulai dari input masuk ke jaringan, kemudian input dikalikan dengan wake melalui matriks multiplication, kemudian ditambahkan bias. Hasil dari proses tersebut menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Output dari hidden layer diteruskan ke layer berikutnya dengan proses yang sama, hingga akhir fungsi softmax menghasilkan prediksi. Dari seluruh tahapan tersebut, matrix multiplication adalah operasi yang paling banyak dilakukan, sehingga menjadi fokus optimasi menggunakan CUDA. Selanjutnya ada arsitektur CUDA. CUDA adalah teknologi dari NVIDIA yang memungkinkan GPU untuk melakukan komputasi secara paralel, sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan CPU. Hierarki ini akan dieksekusi oleh CUDA yang terdiri dari grid, blok, dan thread. Pertama, grid merupakan kumpulan dari banyak blok. Setiap blok dalam grid dapat diproses secara bersamaan atau paralel. Kemudian blok ini akan dikumpulkan dari banyak thread, lalu thread dalam satu blok dapat saling berkomunikasi dan berbagi set memori, sehingga akses data ini akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada thread. Thread merupakan unit eksekusi paling kecil. Setiap thread memiliki ID yang berbeda dan bertugas menjalankan sebagian kecil dari proses komputasi. Pada bagian bawah terdapat hierarki memori, yaitu register adalah memori tercepat yang dimiliki setiap thread. Set memori ini digunakan bersama oleh thread dalam satu blok dan memiliki akses yang sangat cepat. Sedangkan global memory dapat diakses oleh semua blok, tetapi kecepatannya lebih lambat. Selanjutnya ada matrix multiplication.
Operasi ini merupakan dasar dari proses forward pass pada deep learning. Rumusnya adalah C sama dengan A dikali B. Jika matriks A berukuran M dikali K dan matriks B berukuran K dikali M, maka hasilnya adalah matriks C berukuran M dikali M. Setiap elemen pada matriks C dihitung dengan mengalihkan satu baris pada matriks A dengan satu kolom pada matriks B. Kemudian hasilnya tersebut akan dijumlahkan. Contohnya di sini untuk menghitung C1,2, kita mengambil baris pertama dari matriks A dan kolom kedua dari matriks B. Lalu mengalihkan setiap elemennya dan menjumlahkan hasilnya. Pada CUDA, setiap thread bertugas menghitung satu elemen pada matriks hasil, karena setiap elemen dapat dihitung secara independen. Seluruh thread dapat bekerja secara bersamaan. Nah, oke, selanjutnya itu adalah implementasi kernel CUDA ya. Nah, jadi di sini ada total ada 6 pembahasan gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi pada kernel CUDA ini setiap thread itu menentukan posisi baris dan kolom yang akan dihitung menggunakan blok IDX, blok DIM atau DIM gitu ya, dan thread IDX. Kemudian selanjutnya thread melakukan perulangan pada dimensi K untuk menghitung dot atau titik produk gitu antara baris matriks A dan kolom matriks B. Nah, kemudian hasil dari penjumlahan disimpan pada matriks output. Nah, dengan pendekatan seperti ini, jadi semua elemen output itu bisa dihitung secara bersamaan oleh ribuan thread. Oke, nah di sini saya jelaskan sedikit. Jadi di sini di poin pertama ini kondisi masalah. Di sini suruh hitung C sama dengan A kali B. Nah, di sini A berukuran M kali K, B berukuran K kali N, C berukuran M kali N. Di sini kemudian dibentuk jadi grid-grid yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu tahap yaitu pemetaan thread. Di sini ada grid 2D, maksudnya ini 2 dimensi. Kemudian ini ada satu blok ya, contohnya jadi seperti ini. Jadi setiap thread itu ada titik TX dan titik TY, jadi TX, TY. Kemudian dihitung satu elemen C-nya itu jadi row, ini maksudnya baris, kemudian col ini maksudnya kolom ya. Selanjutnya itu tiap thread itu menghitung satu elemen C. Jadi indeks elemen C yang dihitung oleh thread itu ya seperti ini, bisa lihat row sama dengan blok IDX kali Y, dan ini dikali blok DIM atau DIM kali Y ditambah thread IDX kali Y, dan untuk kolomnya itu rumusnya sama dengan blok IDX kali X dikali blok DIM kali X ditambah thread IDX kali X. Kemudian thread tersebut akan hitung jadi seperti ini ya, C sama dengan bukan C sama, C row sama kolom. Ya, selanjutnya menghitung satu elemen yaitu C I, J. Nah, ini contoh bentuknya ini dari baris ke I itu dari A ya. Di A I, 0, kemudian A I, 1, maksudnya baris ke 1, dan hingga seterusnya sampai A I, K-1. Nah, selanjutnya untuk kolomnya itu kolom ke J dari B ya. Ini di sini B-nya itu 0, J, dan B 1, J, hingga seterusnya sampai B K-1, J. Nah, nanti hasilnya itu bakal jadi C I, J. Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Jadi C I, J itu sama dengan K-1 sigma K sama dengan 0. Kemudian kali A, bukan dikali sih, A I, K dikali B K, J. Nah, artinya apa? Artinya kalikan elemen baris ke I dari A dengan elemen kolom ke J dari B. Kemudian lalu dijumlahkan. Oke, nah selanjutnya poin kelima itu alur perhitungan di dalam thread-nya itu. Nah, jadi
Yang pertama itulah menentukan row, koma, col, maksudnya baris koma kolomnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua itulah loopnya, itu K sama dengan 0 sampai K min 1 gitu ya. Nah, jadi ambil A dulu, A row, koma, K, kemudian ambil yang B, K, koma, col. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya diakumulasikan, kemudian ditambahkan ke variabel sum, atau ini sigma ya. Selanjutnya simpan hasil. Jadi nanti C, row, col itu kalau diakumulasikan nanti atau sama dengan sum gitu ya. Sum. Oke, selanjutnya yang keenam itu konfigurasi kernel. Nah, contohnya seperti ini ya. Tim 3, blok dim. Ya, ini seperti ini sudah kelihatan nih caranya. Nah, jadi contohnya itu M sama dengan 8, N sama dengan 8, block size sama dengan 4. Nah, ini jadinya bakal seperti ini ya. Jadi grid 2 dimensi, B 0,0, kemudian B 1,0, kemudian B 0,1, dan B 1,1. Ini grid dim ini maksudnya grid dimensionnya 2,2. Nah, jadi intinya setiap thread itu menghitung satu elemen pada matriks hasil C dengan melakukan dot product antara satu baris pada A dan satu kolom pada B. Nah, pendekatan ini sebenarnya sederhana dan sudah memanfaatkan paralelisme GPU. Oke. Selanjutnya itulah optimasi shared memory atau tiling ya istilahnya. Nah, jadi implementasi awal atau naive mengakses global memory setiap kali membutuhkan data sehingga waktu akses itu relatif lambat. Nah, kemudian untuk mengatasinya maka digunakanlah shared memory atau memori yang terbagi gitu. Nah, data yang sering digunakan dipindahkan terlebih dahulu ke shared memory sehingga seluruh thread dalam blok dapat digunakan berulang kali tanpa membaca ulang dari global memory. Nah, teknik ini dikenal sebagai tiling dan mampu meningkatkan efisiensi serta performa komputasi. Di sini ada 6 poinnya. Jadi yang pertama itu tanpa shared memory atau naif istilahnya. Jadi setiap thread itu membaca data langsung dari global memory. Di sini ada A dengan dimensinya itu M kali K, kemudian B K kali N, kemudian C M kali N. Kemudian jadinya threads-nya jadi threads blocknya seperti ini. Nah, masalahnya itu yang pertama akses global memorinya itu sangat sering. Dan kedua, global memorinya itu jadi lambat. Tiga, performanya itu jadi kurang optimal. Selanjutnya, yang kedua nih, dengan shared memory atau tiling. Nah, jadi data dipindahkan ke shared memory terlebih dahulu, lalu digunakan ulang oleh semua thread dalam blok. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Dari A, B, kemudian ini dipindahkan ke shared memorinya per blok, kemudian baru threads, jadi threads blok ya, di blok C gitu. Nah, keuntungannya yang pertama itu akses global memory berkurang, kemudian data dipakai ulang dari shared memory itu jadi lebih cepat, dan performanya jadi jauh lebih baik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ide tiling. Jadi matriks besar itu dipecah menjadi kecil ya, yang kecil atau tile gitu, berukuran T kali T. Nah, kemudian setiap iterasi membuat satu tile A dan satu tile B ke shared memory, lalu dikalikan. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. A kemudian B pecah menjadi tile T kali T. Dan diproses per tilenya. Selanjutnya yang keempat itu alur di dalam satu iterasi tile. Jadi pertama itu load tile A dan tile B dari global memory. Ini global memory, kemudian disimpan di shared memory. Jadi shared memory. Kemudian semua thread dalam blok dihitung ya maksudnya. Jadi dengan cara dot product tadi itu.
biar menghasilkan threads. Nah, selanjutnya itu diakumulasikan hasil sementara di register atau thread, diakumulasi per threadnya. Kemudian terakhir setelah semua tile selesai, hasil itu bakal disimpan ke global memory. Ya. Oke, selanjutnya kelima itu perbandingan akses memori. Di sini ini kalau aspek naive atau tanpa shared memory itu dia sumber datanya itu langsung dari global memory. Sedangkan kalau aspek tiling dengan shared memory itu dari shared memory langsung sumber datanya setelah dimuat. Kemudian untuk jumlah akses global memory untuk yang naive itu sangat banyak. Gitu. Kemudian untuk yang tiling itu jumlah akses global memorinya itu jauh lebih sedikit. Untuk kecepatan naive itu lebih lambat, sedangkan untuk kecepatan tiling itu lebih cepat. Kemudian untuk performanya naive ini kurang optimal, sedangkan tiling ini ya lebih optimal. Gitu. Nah, kemudian lanjut poin ke-6 itu simpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu shared memory adalah memori cepat yang dapat digunakan bersama oleh thread dalam satu blok. Dan yang kedua, dengan tiling, data yang sama itu bisa digunakan berulang kali tanpa harus mengambil ulang dari global memory. Dan yang ketiga, teknik ini secara signifikan bisa mengurangi waktu eksekusi matriks multiplication di GPU. Oke, selanjutnya. Pada slide terakhir ini, saya akan merangkum hasil pembahasan dari implementasi forward pass menggunakan CUDA, serta membandingkan pendekatan CPU, CUDA naive, dan CUDA dengan shared memory. Jika dilihat dari tabel, CPU ini menjalankan komputasi secara serial sehingga untuk matriks berukuran besar, waktu eksekusinya itu yang paling lama. CUDA naive ini sudah membagi pekerjaan ke banyak thread sehingga lebih cepat, tetapi masih sering mengakses global memory. CUDA dengan shared memory atau tiling tetap memanfaatkan komputasi paralel, namun akses ke global memory-nya jauh berkurang sehingga efisiensinya meningkat. Kemudian pada grafik di sebelah kanan ini memperlihatkan tren peningkatan performanya. CPU menjadi baseline dengan performa paling rendah. CUDA naive memberikan peningkatan karena paralelisme GPU. Peningkatan terbesar diperoleh ketika shared memory digunakan, karena data yang sama dapat dipakai berulang tanpa terus membaca global memorinya. Kesimpulan utamanya itu yang pertama, forward pass pada deep learning didominasi oleh operasi matrix multiplication sehingga optimasi pada bagian ini memberikan dampak yang besar. Kedua, CUDA mempercepat proses dengan membagi pekerjaan menjadi ribuan thread yang berjalan secara paralel. Ketiga, shared memory mengurangi bottleneck akses memori sehingga waktu komputasi menjadi lebih efisien. Oke, yang terakhir, implementasi kernel dari Scratch ini membantu memahami mekanisme kerja CUDA dengan bergantung pada library tingkat tinggi. Urutan peningkatan performa dapat disimpulkan sebagai berikut. CPU bekerja secara serial sehingga paling lambat. CUDA naive lebih cepat karena menggunakan CPU, sedangkan CUDA dengan shared memory memberikan performa terbaik karena menggabungkan paralelisme dan optimasi akses memori. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa peningkatan performa CUDA tidak hanya berasal dari banyaknya thread, tetapi juga dari cara mengelola memori. Kombinasi komputasi paralel dan shared memory menjadikan CUDA sangat efektif untuk mempercepat matrix multiplication yang merupakan inti dari forward pass pada deep learning. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami undur diri. Oke, dadah. 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 Terima kasih.